Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahanas Bamba ingin mempresentasikan tugas UAS Ulumul Quran tentang Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran hakikat yang tinggi dalam makna dan tujuan, akan menampilkan gambarannya secara lebih menarik jika dituangkan dalam kerangka retorika yang indah. Dengan analogi yang benar, ia akan lebih dekat kepada pemahaman suatu ilmu yang diketahui secara yakin. Tamsil itu ada perumpamaan, merupakan kerangka yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup di dalam pikiran. Biasanya dilakukan dengan metode memprofesiasikan sesuatu yang gaib dengan hadir, yang abstrak dengan konkret, atau dengan menganalogikan sesuatu hal yang dengan hal yang serupa. Dengan tamsil berapa banyak makna asalnya baik, lebih indah, menarik, dan mempesona. Karena tamsil itu dianggap lebih dapat mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksudkan dan membuat akal merasa puas. Tamsil adalah salah satu metode Al-Quran dalam menguapkan berbagai penjelasan dan segi-segi kemujizat. Sebagian ulama yang menulis sebuah kitab khusus tentang perumpamaan Amsal dalam Al-Quran, dan ada pula yang hanya membuat satu bab dalam satu kitabnya. Kelompok pertama misalnya Abu Hasan Al-Mawardi, sedang kelompok kedua suatu antara lain Asyuk dalam Al-Atqan dan Ibnu Qasim dalam Aim Al-Muwaqqin. Bila kita teliti, dalam Al-Quran ada mengandung makna tasbih, yaitu penyerupan sesuatu dengan sesuatu yang serupa lainnya, dan membuat antara keduanya dalam hukum. Amsal yang seperti itu lebih dari 40 buah jumlahnya. Dalam kitabnya, Allah menampilkan sejumlah amsal dalam Al-Quran menggugah akal manusia. Wa tilkal amsalu naqlibuha linnasi la'allahum yatafakkarun, yang artinya, dan perumpamaan itu dibuatnya untuk manusia supaya mereka berpikir. Quran surat Al-Asr ayat 21. Dalam perumpamaan itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Dan di surat lain juga disebutkan di Quran surat Az-Zumar ayat 27, yang artinya, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia di dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembawa perintah dan larangan, dan isi masa lalu, dan perumpamaan sebagai gambaran dan contoh. Definisi Amsal adalah bentuk jamak dari Amsal, adalah kata Amsal. Amsal maisil serupa dengan syahdah, syik, dan syahbih, baik lapas maupun maknanya. Amsal dalam sastra dimaksud adalah penyumaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya demi tujuan yang sama, yaitu pengisah menyerupai sesuatu dengan aslinya. Contohnya robba romiya min goiri romin, maksudnya berapa banyak musibah diakibatkan oleh kesalahan pemanah. Orang yang pertama mengatakan seperti itu adalah Hakam bin Yaquts
Al-Nakri membuat perumpamaan orang yang salah dengan musibah walaupun kadang-kadang besar. Amsal juga digunakan untuk mengungkap suatu keadaan dan kisah menakjubkan. Dengan makna inilah lafaz amsal ditafsirkan dalam banyak ayat-ayat seperti di riwayat tersebut, yang artinya perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arah yang lezat bagi orang yang minum, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka yang di sana segala jenis buah-buahan serta keredahan dari Tuhan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Yaitu kisah dan sifatnya menjadikan surga itu menakjubkan. Az-Zamakhsyri dalam Al-Kashraf meriwayatkan ada 3 makna terkait dengan amsalah ini. Katanya, amsal digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan, sifat, atau kisah menakjubkan. Ada makna yang keempat yang dipakai ulama bahasa Arab, yaitu kata makjas murab, yang itu ungkapan metafor yang memiliki hubungan yang serupa ketika digunakan. Asalnya adalah sebagai istilah tamsilah, seperti kata-kata kita terhadap orang yang maju mundur dalam menentukan sikap atau ragu-ragu. Mengapa aku lihat engkau meletakkan satu kaki dan meletakkan kaki yang lain di belakang? Ada juga berpendapat amsal adalah makna yang paling jelas dalam menggambarkan suatu realita yang dihasilkan oleh adanya daya tarik keindahan. Amsal seperti ini disyaratkan harus adanya sumber atau mutafor. Ibnu Qasim dalam masalah amsal dalam Al-Quran menjelaskan bahwa amsal adalah menyerupai sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada indrawi atau salah satu dari 2 indra dengan yang lainnya karena adanya kemiripan. Lebih lanjutnya mengemukakan sejumlah contoh tersebut sebagai besar berupa penggunaan tasbih syahri seperti di Quran Surat Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Dan di riwayat yang lainnya di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lainnya. Sukahkah seseorang yang dari kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Di Quran selanjutnya di Quran Surat Al-Hajj ayat 73, wahai manusia, telah dibuat sebuah perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lelah pula lah yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Sekian dari saya.
Sanas Biamba, kelas ekonomi syariah B, Fakultas Ekonomi Syariah, kelas Syariah B. Mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.